cukup mempesona dalam batu-batuan karang yang tampak amat megah dari ujung selatan hingga ujung utara. Sepanjang pantai ditambah deburan ombak dan hampasan air laut, pantai semakin terlihat garang. Apalarang berasal dari bahasa Konjo pesisir Sulawesi Selatan apa yang memiliki arti ujung dan larang artinya dalam atau curam, di mana apalarang yang berarti ujung yang curam. Birunya air laut dan gradasi warnanya yang meningkat mulai dari putih, toska, biru, dan muda hingga biru tua yang membuat pantai ini terlihat sangat cantik. Juga puas melihat ikan-ikan yang dan terumbu karang tanpa harus menyelam lebih dalam. Keindahan alam bawah laut juga sangat indah, namun tetap berhati-hati dan memeriksa kondisi airnya karena tempat perairan ini memiliki bebatuan karang dan runcing. Demikian kabar Ratna Pro 4.
kanyamonau sayangi kale punang cinau liatamu pitui kalinda dau duan rupa kirona sayangi misa atawan misa me alinduan jambatan itu runau batakan koi sayangi anak salopo sarasi ponayoi Urmatura usara tapawora rauna sayangi tarawana mipamasayaranu Pipinasai saramu di mendamu rendamu sayangi anak Luisa lata-lata lemburan saramulini wandimo uparita lomanu sayangi mau pala tak perutuani Ancona para palaya ditipandana bulu tori emilo malu lewo diturunan Humpin palayong kambreng, maijo pake baju rombeng. Humpin palayong kambreng, maijo pake baju rombeng. Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan. Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa
ayahnya astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di obrolan seni budaya. Obrolan seni budaya kali ini kita membahas tentang tema khusus Astacita mengenai pelestarian budaya dan publikasi pariwisata, yaitu bagaimana meneropon budaya dan potensi wisata dari jendela gastronomi. Saat ini kita sudah bersama dengan dosen program studi D3 Bina Wisata Universitas Fajar, Bapak Nasrullah SST Far MSc. Kita sudah tersambung lewat jalur Zoom. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Nasrullah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ruslan. Iya. Sehat. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Kita sehat juga Pak ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya, baik. Ini kita akan bicara tentang mengenai potensi wisata ini. Mengenai bagaimana potensi wisata dari sisi jendela gastronomi. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa itu ilmu gastronomi? Ya, silakan. Ya, makasih banyak Pak Ruslan. Terlebih dahulu saya mungkin ingin mengucapkan terima kasih telah melakukan invitasi atau menginvitasi saya untuk berdiskusi, mungkin sharing dengan teman-teman di tentang perpaduan menarik antara gastronomi ini, budaya, pariwisata di Astacita Pelestarian Budaya dan Publikasi Pariwisata. Ya. Di sini tadi Pak Ruslan tadi menyampaikan apa sih sebenarnya Gastronomi ya. gastronomi. Tentunya kalau kita berbicara dengan gastronomi, ahli pendapat para ahli atau ide-ide yang tercetus dari pernyataan tersebut. Iya. Namun ini yang ingin saya sampaikan bahwa gastronomi itu mencakup spektrum yang sangat luas dan gastronomi itu jauh melampaui sekedar makanan. Ya. Ini adalah studi multidisiplin saya kira dan melibatkan hubungan antara budaya dan makanan di dalamnya. Gastronomi tidak hanya mencakup segala sesuatu mulai dari berbagai macam ilmu, baik itu ilmu makanan, ada nutrisi di dalamnya, ada antropologi juga, sosiologi, ada sejarah, ada ekonomi, hingga seni dan lingkungan di sini. Ini adalah cara untuk memahami identitas suatu gastronomi ini adalah cara untuk memahami identitas suatu masyarakat melalui tradisi kulinernya, dari cara bahan makanan diproduksi, diolah, disajikan, hingga bagaimana makanan tersebut kita konsumsi dan nikmati dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Ini juga melibatkan apresiasi saya kira terhadap bagaimana kita memaknai sensasi rasa, aroma, estetika penyajian makanannya sendiri. Jadi menurut saya kita berbicara tentang gastronomi, kita tidak hanya berbicara tentang apa yang kita makan, terus tetapi juga mengapa kita makan itu, bagaimana itu disiapkan, di mana itu tumbuh, dan nilai-nilai budaya apa yang terkandung di dalamnya. Ini adalah lensa untuk memahami identitas warisan dan bahkan masa depan suatu masyarakat melalui piringnya. Saya kira demikian Pak Rus. Jadi potensi wisata itu sebenarnya bisa diteropong melalui dari sisi soal makanannya ya, setua daerah mungkin ya. Ya, Jadi betul sekali. mungkin ada hubungannya nggak antara gastronomi dan identitas budaya suatu daerah ini Pak? Iya, saya kira di sini gastronomi adalah cerminan langsung dan identitas
budaya suatu daerah, di mana makanan tradisional seringkali menjadi penanda sejarah, geografis maupun sosial, bahkan bahan-bahan yang digunakan dapat mencerminkan kekayaan, baik itu kekayaan alam maupun iklim suatu daerah tersebut. Teknik memasak juga di sini yang turun-temurun merepresentasikan warisan pengetahuan lokal, saya kira, di mana ritual makan, perayaan yang meliputi makanan mencerminkan nilai-nilai sosial dan keyakinan masyarakat. Misalnya saja mungkin makan hanya disajikan pada acara-acara khusus, memiliki atau terkait dengan cerita rakyat dan mitos setempat. Nah, semuanya ini membentuk suatu narasi budaya yang unik untuk suatu daerah. Ya. Jadi memang identitas itu sendiri bisa dilihat dari makanan-makanan yang dihidangkan ya suatu daerah. Nah, mungkin apakah gastronomi ini juga bisa dianggap sebagai suatu seni? Ini kalau misalnya kita lihat dari sisi seninya ini, Pak Nasrullah. Ya, jadi Pak Sulan, kalau mengingat di sini kompleksitas dan ekspresi kreativitasnya, saya kira gastronomi ini bisa disetarakan atau bahkan bisa dinyatakan sama seperti seni lainnya, baik itu seni rupa, seni musik, ataupun seni tari, di mana gastronomi dapat dan harus sebenarnya dianggap sebagai bentuk seni. Karena ini melibatkan kreativitas dalam kombinasi bagaimana seseorang meramu rasa, melakukan representasi atau presentasi visual dan pengalaman multisensorinya di dalam suatu sajian. Seorang koki saya kira di sini seperti seorang seniman fungsinya. Mereka menggunakan keahliannya, mereka mengedepankan intuisinya, dan bagaimana mereka menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mengubah bahan mentah menjadi suatu mahakarya. Ada komposisi di dalamnya, ada harmoni di dalamnya, ada ekspresi di dalamnya, dan di setiap hidangan yang disajikan penuh dengan perhatian, saya kira. Selain itu, gastronomi juga mengandung unsur cerita dan warisan yang dapat memberikan kedalaman yang melampaui sekedar hanya untuk memenuhi konsumsi. Ya. Mungkin bisa dicontohkan ini Pak, kira-kira nih contoh kuliner apa nih di Sulawesi Selatan misalnya, kuliner apa yang sifatnya tradisional atau Indonesia lah yang menggambarkan nilai-nilai budaya masyarakatnya ini Pak? Ya, saya kira kekayaan kita sangat-sangat terbentang luas mengenai gastronomi ini Pak. Mulai dari Sabang sampai Merauke ini kita disajikan dengan sangat banyak dan beraneka ragam. Tentunya budaya kuliner tradisional dapat secara jelas menampilkan nilai-nilai budaya dan narasi sosial komunitas mereka. Misalkan saja kita nih dianggap di Sulawesi lah. Ketika kita menyebut Sulawesi, orang langsung mengidentikan, oh ya, coto. Walaupun orang memikirkan ada soto menyebutnya, ada coto. Memiliki coto Makassar. Hidangan ini saya kira lebih dari sekedar sup daging yang mampu mewakili kebersamaan dan kekayaan rempah khas perdagangan di masa lalu. Bagaimana menceritakan kemasyhuran perdagangan rempah-rempah di Sulawesi Selatan pada zaman dahulu, kita mampu melihat bagaimana cita rasa yang disajikan dalam coto ini. Jadi cara penyajiannya juga yang seringkali disajikan atau dikonsumsi bersama dengan ketupat, ini mampu menunjukkan kebiasaan masyarakat kita yang melakukan tradisi makan secara komunal, saya kira. Ataupun misalkan kita bercerita juga yang bagaimana Konro Bakar mampu melambangkan kemewahan dan perayaan dalam melakukan konsumsi suatu makanan di Sulawesi Selatan ini. Jauh kita berbicara tentang budaya lain, mungkin saya kira juga yang restoran cepat saji hari ini yang tertebar di mana-mana itu rumah makan Padang, saya kira ini kuat juga. Ada Sumatera. Halo. Oke, mohon maaf ini ada sedikit gangguan jaringan ya. Baik, halo Pak Nasrullah ya. Sedikit putus tadi ya. Silakan lanjut.
Ya, jadi saya sampai di mana tadi dari Mengenai rumah masakan Padang juga sangat kental dengan budaya ya dari gastronomi ini. kita bisa melihat dari rendang dari Sumatera Barat, bukan yang mampu menyajikan hidangan yang lezat, tetapi saya kira di sini juga mampu menunjukkan simbol ketahanan dan kesabaran, di mana kita bersama mengetahui bahwa rendang itu tidak dibuat 1 jam, 2 jam, tetapi dia membutuhkan proses memasak yang sangat lama. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesabaran di dalam makanan rendang itu kita mampu setidaknya membersamai bahwa ada pesan atau nilai ini di dalam makanan tersebut. Dan ini juga menunjukkan identitas yang kuat daripada saudara kita dari Minangkabau, di mana kemampuannya untuk bertahan lama juga melambangkan ini bagaimana mereka menjadikannya bekal perjalanan dan menunjukkan persatuan mereka dalam proses pembuatannya itu. Saya kira itu. Baik Pak Nasrullah, nanti akan kita lanjut lagi sesi berikutnya. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini. Siap. Nasi kuning, nasi kuning, nasi kuning, nasi kuning, nasi kuning. Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online, yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro
memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo, Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan seni dan budaya. Tentunya masih bersama narasumber kita, Bapak Nasrullah. Pak Nasrullah, mungkin bisa lebih sedikit lagi menjelaskan bagaimana gastronomi itu bisa menjadi daya tarik wisatawan. Kalau tadi sudah dijelaskan ya, sesi makanannya bahwa ternyata kebudayaan atau identitas suatu budaya itu bisa dilihat dari sisi sejarah dan filosofi dari makanan itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu, ini gastronomi ini kira-kira bisa menjadi daya tarik wisata enggak? Ya, sedikit Pak Sruan. Yeah. Berbicara tentang gastronomi dapat saya kira secara efektif berfungsi sebagai daya tarik wisata yang cukup signifikan ya, sekaligus sebagai magnet wisata yang sangat kuat menurut saya. Yeah. Karena hari ini kita berbicara tentang wisatawan mengunjungi suatu daerah atau destinasi tidak hanya mencari pemandangan yang indah saya kira, tetapi juga mereka ingin menambah pengalaman otentik mereka di suatu daerah tujuan wisata, di mana makanan di sini mampu menawarkan cara yang langsung dan menyenangkan untuk merasakan budaya lokal yang dikunjungi. Wisata kuliner memungkinkan pengunjung atau wisatawan di sini untuk mampu berinteraksi dengan penduduk setempat. Mereka mampu juga belajar tentang tradisi dan mereka mampu merasakan bagaimana bahan-bahan yang segar yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengalaman juga di sini kita dari kuliner itu pengalaman dan tentu diperoleh dari kegiatan-kegiatan seperti kelas memasak, tur pasar tradisional misal, festival makanan yang menciptakan kenangan yang tak terlupakan dan apresiasi yang lebih terhadap suatu destinasi atau daerah tujuan wisata yang dikunjungi saya kira Pak. Oke. Nah, kalau melihat tren wisata kuliner saat ini memang sudah semakin banyak ya yang bermunculan ini. Ada memang yang buka usaha-usaha kuliner. Tapi ini apakah sudah cukup menyoroti kekayaan budaya lokal ini Pak Nasrullah, sehemat Anda melihatnya? Oke. Ya, menurut saya atau hemat saya melihat tren terkini dalam kegiatan kuliner kita cukup menyoroti kekayaan budaya lokal melalui pengalaman-pengalaman yang ada. Saat ini saya kira tren wisata kuliner memang sedang meningkat pesat. Namun saya rasa kita belum sepenuhnya menyoroti kekayaan budaya lokal yang
sebagaimana mestinya, duduk-duduk mestinya. Banyak pengalaman kuliner yang masih berfokus atau mereka cuma bertujuan atau berfokus pada makanan yang lezat tanpa menggali cerita di baliknya atau sejarahnya atau nilai-nilai budayanya. Tantangannya adalah bagaimana kita mampu beralih dari sekedar memahami, memenuhi syarat makanan tadi menjadi memahami narasi budaya di balik setiap hidangan yang disajikan dengan melibatkan komunitas lokal secara lebih mendalam dan memastikan bahwa keuntungan dari pariwisata kuliner juga mampu dirasakan oleh produsen lokal dan masyarakat adat, saya kira di sini. Ya. Jadi memang saat ini memang belum ya, karena orang hanya sekedar bikin misalnya wisata kuliner tapi belum ada upaya untuk menjelasin gimana nih di balik sejarahnya, misalnya coto kemudian palu basah. Kok itu kan padahal kita sebenarnya kalau dari sisi nama-nama kuliner yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini unik-unik juga loh. Kayak misalnya itu nasu palako, nasu apa lagi tuh ayam nasu liku gitu ya. Nah, itu kan sangat kaya. Iya, banyak sekali. Bahkan orang dari luar itu pun dengar kaget. Apa sih kok ada soto saudara soto saudara, sop saudara. Ya, itu kan saudaranya yang di sop katanya. Jangan sampai di luar sana perspektifnya lain, tidak tahu sejarahnya. Ternyata begini ceritanya. Oh, iya ya. Orang di luar hanya bikin kesimpulan tapi kita tidak jelaskan. Ternyata sop saudara itu orang yang mau makan di warung itu merasa bersaudara. Nah, kalau melihat ini Pak, melihat tren wisata tadi ini memang belum sepenuhnya menyoroti kekayaan budaya ya. Tapi kalau menyikapi modifikasi makanan tradisional saat ini dengan adanya unsur-unsur pangan kekinian, tujuannya agar lebih mudah diterima atau digemari oleh masyarakat khususnya anak muda, itu gimana Pak? Ya, berbicara hal tersebut dalam memodifikasi hidangan tradisional dengan bahan atau teknik kontemporer di sini untuk meningkatkan daya tarik atau dan penerimaan dari kalangan atau halayak yang lebih luas, terutama generasi muda, saya kira di sini merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan dan sekaligus sebuah tantangan di dalamnya. Karena memodifikasi makanan tradisional dengan elemen pangan yang kekinian dapat menjadi jembatan penting, saya kira di sini untuk dapat memediasi kita dalam memperkenalkan kekayaan kuliner yang kita punya kepada masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda kita. Kuncinya saya kira di sini adalah bagaimana kita melakukan dengan rasa yang dalam dan lebih hormat terhadap keaslian atau otentitas daripada makanan tradisional tersebut. Ini berarti mempertahankan esensi rasa dan teknik dasar, tetapi kita tetap mampu melakukan inovasi dalam penyajiannya. Teksturnya atau penggunaan bahan-bahan lokal yang kurang dikenal, saya kira di sini. Tujuannya bukan untuk mengganti yang asli, tetapi melainkan variasi yang menarik dan relevan sehingga mampu mendorong mereka ini untuk mencari tahu dan menghargai bagaimana versi tradisionalnya juga. Iya. Jadi kan biasanya itu kan kalau biasanya yang saya lihat dimodifikasi itu mungkin kayak pisang ngepe ya. Dulu mungkin pisang ngepe hanya sebatas toppingnya itu hanya sekedar untuk gula merah aja. Tapi kemudian dimodifikasi dengan rasa keju, pokoknya yang rasa-rasa yang kekinian lah. Mungkin itu ya contohnya mungkin ya Pak. Nah, kalau mungkin melihat keterlibatan para pelaku seni kuliner ini, termasuk mungkin chipnya, kemudian pengusaha makanannya, dan tentu Bapak sebagai akademisi, untuk membangun narasi budaya lewat makanan ini, seberapa pentingkah keterlibatan mereka ini Pak? Ya, kalau dilihat dari keterlibatan pelaku kuliner di sini, baik itu chefnya, pengusaha makanan atau akademisi, saya kira di sini keterlibatan para profesional seni kuliner ini sangatlah penting menurut saya, Pak Ruslan. Di mana chef ataupun pengusaha makanan adalah garda terdepan dalam menyajikan atau menginterpretasikan suatu hidangan kepada halayaknya mereka. Mereka memiliki
platform saya kira untuk menceritakan kisah di balik makanan dan bagaimana mereka mendidik konsumen. Kan di sisi lain ada akademisi di sini yang khususnya Ya. Halo, Pak Nasrullah. Jaringan yang agak sedikit bermasalah ya. Oke, bagaimana ya Pak? karena kayaknya Pak ya. Ya, ya oke, sudah jernih suara Pak. Ya, saya kira di sisi lain di sini kita juga tidak mengindahkan kehadiran daripada akademisi, khususnya dari program seni kuliner saya kira Pak, yang memiliki peran sesuai dimensinya mereka dalam hal penelitian, melakukan dokumentasi maupun pelestarian resep-resep tradisional, serta melatih generasi muda atau generasi berikutnya dengan pemahaman yang mendalam tentang warisan kuliner. Kolaborasi di antara ketiga pihak ini dapat menciptakan suatu ekosistem yang kuat untuk melakukan promosi dan pelestarian budaya kuliner saya kira Pak. Iya. Nah kalau mungkin contoh programnya nih Pak, atau kolaborasi misalnya yang dilakukan oleh kampus, khususnya prodi seni kuliner mungkin dengan sektor pariwisata itu, ada nggak kira-kira yang sudah pernah dilakukan ini kalau di kampusnya Bapak? Atau mungkin di kampus-kampus lain Pak? Ya, kalau secara general mungkin di sini kita ada beberapa inisiatif yang sangat menjanjikan ya. Misalkan saja beberapa universitas dengan beberapa program seni kulinernya, program-program magang di hotel yang dulunya hotel dan restoran fokus ke makanan-makanan internasional mungkin, tapi sekarang itu sudah banyak yang beralih untuk fokus ke traditional food. Untuk mengembangkan mata kuliah yang secara khusus mempelajari gastronomi daerah juga sudah mulai banyak terbuka. Ada juga kolaborasi dalam bentuk penelitian tentang bahan pangan lokal, pengembangan produk kuliner berbasis warisan, partisipasi dalam festival makanan daerah untuk menampilkan hasil karya mahasiswa misalkan. Meski belum terlalu banyak, namun potensi kolaborasi ini sangat besar untuk mempromosikan pariwisata berbasis kuliner. Nah, kalau melihat dari segi pengalaman, kalau di program studi kami, Pak, kami pernah menjalankan suatu program yang namanya program pengembangan desa wisata berbasis pendampingan melalui perguruan tinggi, di mana di sini kita menjadikan program ini sebagai wadah untuk melakukan proses pembelajaran dan berinteraksi kelompok antar lembaga, baik itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata, institusi dalam hal ini perguruan tinggi Universitas Fajar, dan masyarakat lokal di Desa Lamperangan yang kami dampingi. Dalam kegiatan ini kami bukan cuma berfokus pada bagaimana mendampingi masyarakat lokalnya untuk mengembangkan wisata yang mereka miliki, tapi juga kita memberi ruang untuk mendampingi mereka dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan lokal untuk mengolah produk lokalnya yang dimiliki. Misalkan saja Pangkep itu terkenalnya kan bolu atau bandeng, ikan bakar bandeng yang biasa saja. Namun setelah kami turun ke masyarakat, kami memberikan informasi bahwa sebenarnya untuk menambah value atau nilai daripada ikan bakar ini, kita mampu mengedepankan atau menarik kembali nilai-nilai yang dulu, apa sih yang dulu pernah dilakukan. Setelah mereka menceritakan, kita mengkolaborasi dari keterangan dulu dengan yang ada sekarang, maka kita menciptakan suatu menu tersendiri yang namanya ikan bandeng lumpur, ikan bakar yang lumpur. Nah, di sini Mas Ruslan, kita bukan cuma berbicara tentang bagaimana sajian dan kandungan ikan yang dimiliki itu ditambah, tapi juga kita berbicara tentang di sini bagaimana mengurangi hal-hal yang negatif di dalamnya, misalkan mengurangi kandungan lemak jenuhnya di dalam dengan ekstraksi daripada ketika dia dibakar itu sudah diekstraksi dari lumpur yang terbakar, yang panas terbakar oleh bara misalkan. Nah, dan ini sangat disenangi oleh teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan tim penilai. Alhamdulillahnya di kegiatan pendampingan tersebut 100 lebih peserta dan Lamperangan ini menjadi juara 4 nasional. Bahkan kami sempat waktu itu menyaingi atau mendahului posisi daripada Bali dan Jogja, yang kita tahu bahwa mereka punya
kekayaan, kemampuan dan keterampilan yang jauh-jauh di depan kita, namun di sisi lain kita ternyata punya aset. Kalau kita betul-betul mau maju ini, kita mampu mengedepankan hal yang baru, bahkan bukan cuma bercerita tentang nilai dari ikannya saja, tapi kita berbicara tentang budaya dulu, kita berbicara tentang kesehatan di dalam makanan dan sebagainya. Ini kita mampu elaborasi dan mampu menyajikan satu hal baru dalam penyajian ikan bandeng bakar lumpur ini. Lebih jauh lagi yang terbaru ini, kita sementara lagi menjajaki kerjasama dengan Kepulauan Tanah Keke, yang dimana kita ketahui bahwa Tanah Keke ini merupakan surganya bakau. Namun belakangan ini terkikis lah, ancamannya degradasi lah, bahkan penjarahan pohon bakau yang diolah menjadi bahan arang. Nah, namun di sisi lain ada sebenarnya mereka punya aset yang mereka lupakan. Buah bakau itu dibiarkan begitu saja. Namun kita juga sudah memberikan informasi awal bahwa buah bakau itu kita bisa dampingi mereka untuk diolah lagi. Nah, ini olah menjadi tepung buah bakau, sehingga produktivitas, meningkatkan nilai ekonomi daripada buah bakau yang selama ini dianggap enteng. Kita juga secara tidak langsung menjadi agent untuk memerangi yang namanya pembalakan, abrasi, dan penebangan pohon bakau secara liar tadi. Nah, jadi itu hal-hal mungkin yang belakangan ini yang sudah kita lakukan, Mas Ruslan. Oke, baik Pak. Nasrullah, kembali kita hadirkan dulu pesan berikut ini. Sebentar kita akan lanjut lagi di obrolan seni dan budaya. Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh. Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia. Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula. Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ. Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya? Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, whipped cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya. Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa? Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa? Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena. Tapi... Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, tentunya masih di obrolan seni dan budaya. Kita lanjut lagi Pak, mengenai cara, kalau saat ini kan memang menghargai gastronomi itu adalah bagian daripada budaya itu. Nah, kalau caranya masyarakat tahun itu bisa mengenali dan menghargai itu seperti apa nih Pak caranya? Iya. Saya kira di sini bagi masyarakat umum tentu saja dibutuhkan suatu tindakan atau cara yang praktis bagi individunya untuk mulai memahami maupun menghargai gastronomi sebagai bagian terintegrasi atau integral daripada budaya mereka. Iya. Bisa mungkin mengedepankan beberapa langkah atau cara-cara yang dapat dijadikan masyarakat untuk memulainya agar mereka mampu menghargai gastronomi sebagai bagian dari budayanya. Misalkan mereka mencari tahu asal-usul makanan, mulai dari asal-usul makanan yang mereka favoritnya apa. Jadi mencari tahu cerita di balik hidangan yang sering dimakan, bahan-bahannya, dan bagaimana cara membuatnya. Kemudian bisa juga mungkin dilihat dari bagaimana mereka mampu bereksperimen atau mereka bereksperimen dengan masakan-masakan tradisional. Mereka mencoba memasak resep-resep tradisional dari daerah sendiri ataupun daerah. Bisa juga mereka diajak atau terutama kaula muda ini adalah mungkin cara yang cukup bagus untuk melihat dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang bahan-bahan lokal, bagaimana mereka berinteraksi dengan petani dari sumber makanan yang mereka makan, dan memahami bagaimana adanya siklus pangan di dalamnya. Yeah. Terus memberikan mereka kebiasaan untuk mampu berinvestasi dalam festival-festival makanan lokal, misalkan dengan yang otentik dan peningkatan kemampuan untuk memasaknya. Dan yang paling dekat mungkin dengan cara membaca buku atau bahkan menonton dokumenter tentang gastronomi. Saya kira di sini ada banyak sumber lah yang bisa memperluas wawasan kita tentang bagaimana budaya gastronomi itu. Oke. Nah, kalau generasi muda saat sekarang ini kira-kira apa perannya itu menjaga dan mengembangkan budaya kuliner tradisional kita ini, Pak? Iya, berbicara tentang generasi muda, saya kira generasi muda memiliki peran yang khusus ya di sini, dan sangat krusial dalam menjaga dan mengembangkan budaya kuliner tradisional. Mereka adalah pewaris pengetahuan dari. Ya. Halo? Iya, kayaknya ada sedikit gangguan teknis ya, terputus suara kita. Masih tersambung lewat Zoom ya? Oke, masih. Baik, sahabat budaya, kami masih mencoba untuk tetap menuntaskan acara ini hingga di jam 12 waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan terkait dengan gastronomi ini, kemudian dari sisi kulinernya, padahal kita di Sulawesi Selatan ini sebenarnya kaya dengan menu-menu atau resep-resep makanan khas yang tentunya banyak dikenal oleh orang-orang di luar sana. Apalagi beberapa waktu yang lalu Makassar dikenal dengan sebagai kota makanan enak. Nah, tentu ini upaya-upaya yang terus kita lakukan untuk semakin mengenalkan orang-orang tentang bagaimana di Makassar ini begitu banyaknya menu-menu makanan lokal yang menjadi nilai potensi untuk orang datang berkunjung ke kota Makassar ini sendiri. Baik, belum tersambung ya? Oke, iya. Bagaimana Pak? Sedikit jaringannya karena kondisi cuaca mungkin ini, Pak Ruslan. Iya, mungkin. Iya, silakan lanjut Pak. Ya, jadi saya lanjut mungkin dengan cara bagaimana mereka bereksperimen dan berinovasi mengadaptasi hidangan tradisional agar relevan dengan selera
kekinian atau modern, namun tetap mempertahankan daripada inti budaya makanan tersebut. Berikutnya yang paling dekat dengan kehidupan mereka yaitu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dalamnya, menceritakan kisah di balik makanan dan nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Serta mungkin kalau realitanya mungkin yang lebih aktual, mereka mungkin bisa menjadi pengusaha kuliner yang membuka usaha yang fokus pada masakan tradisional dengan sentuhan modern, namun tetap menarik minat generasi, terutama di generasi sebayanya. Saya kira itu. Oke, mungkin terakhir ini Pak, tantangan terbesar dalam mempopulerkan makanan-makanan tradisional tanpa kehilangan keaslian budaya kita ini gimana Pak? Ya, halo. Oke, jaringannya belum bersahabat. Baik, sahabat budaya, masih kami berusaha untuk tetap menuntaskan acara ini di obrolan seni dan budaya. Masih ada beberapa hal yang kami ingin ulik di program acara Mosaik Budaya ini terkait dengan gastronomi dan juga potensi wisata yang kita miliki di Sulawesi Selatan, karena melalui makanan ini tentu menjadi daya tarik sendiri di dalam membangun pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Karena setiap daerah pasti memiliki makanan-makanan khas unggulan lainnya. Kalau kita misalnya mau jalan-jalan ke beberapa daerah, cukup di Sulawesi Selatan aja, ke Maros mungkin sudah ada brandingnya. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Nasrullah, sudah bisa? Ya, sedikit lagi Pak. Ya, sedikit lagi kita akan tuntaskan ini Pak. Silakan. Siap. Nah, jadi itu tadi saya kira tadi dengan yang terakhir itu mereka mampu mengaktualisasikan diri dengan hadir menjadi pengusaha-pengusaha baru dalam bidang kuliner untuk membuka usaha yang fokus pada masakan tradisional dengan sentuhan modern yang mampu menarik minat generasi, terutama di generasi yang sebaya dengan mereka, saya kira. Oke, baik. Terakhir Pak, paling terakhir ini harapan dan pesannya Pak Nasrullah terkait dengan kita bisa memulai melihat budaya ini dari jendela piring kita sendiri nih untuk memahami lebih lagi, lebih jauh lagi dan melestarikan apa yang menjadi kebudayaan kita Pak. Silakan. Ya. Harapan dan pesan yang ingin saya sampaikan mungkin kepada teman-teman atau sahabat-sahabat kita atau audiens di sini, bagaimana kita semua dapat memulai melihat budaya melalui piring kita sendiri itu dengan mengenali kisah-kisah budaya yang mendalam, yang tertanam dalam sebuah makanan yang kita konsumsi dan persiapkan di setiap piring makanan kita. Saya juga berharap agar kita semua mulai lebih sadar tentang apa yang kita makan. Setiap piring makanan adalah jendela menuju budaya, sejarah, dan lingkungan kita. Mari kita berhenti sejenak untuk bertanya, makan apa kita hari ini, dari mana makanan ini, siapa yang memasaknya, apa ceritanya. Dan dengan demikian kita tidak hanya memuaskan rasa lapar, tetapi juga menghargai dan mampu merayakan warisan kita serta mendukung komunitas lokal. Melihat budaya melalui piring kita sendiri berarti menghargai setiap gigitan dari bagian dari identitas kita, bagian dari sebuah cerita yang lebih besar yang perlu dijaga dan diceritakan kembali untuk generasi mendatang. Jadi mari kita jadikan makanan sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya dan mempromosikan pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Nasrullah atas waktunya di acara Mosaik Obrolan Seni Budaya kali ini. Mudah-mudahan ini paling tidak memberikan sedikit tambahan informasi bagi pendengar kita ya, bagaimana meneropon potensi budaya dan wisata yang kita miliki dari jendela gastronomi. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indie atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan